Salam kerahiman. Hari ini 5 Desember kita akan baca dari 3 nomor. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dari 162. 1 Januari 1937. Yesus, Engkau andalanku. Kartu pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin khusus untuk semakin bersatu dengan Kristus yang rahim. Pelaksanaan keheningan batin, ketat menjaga silensium. Suara hati, Januari, Allah dan jiwa. Hening, berhasil 41, gagal 4, doa seruan, tetapi Yesus tetap diam. Februari, Allah dan jiwa. Hening, berhasil 36, gagal 3, doa seruan, Yesus Engkau andalanku. Maret, Allah dan jiwa. Hening, berhasil 51, gagal 2, doa seruan, Yesus nyalakanlah hatiku dengan cinta. April, Allah dan jiwa. Hening, berhasil 61, gagal 4, doa seruan, bersama Allah aku dapat mengerjakan segala sesuatu. Mei, Allah dan jiwa. Hening, berhasil 92, gagal 3, doa seruan, dalam namanya aku kuat. Juni, Allah dan jiwa. Hening, berhasil 64, gagal 1, doa seruan, segala sesuatu bagi Yesus. Juli, Allah dan jiwa. Hening, berhasil 62, gagal 8, doa seruan, Yesus beristirahatlah di hatiku. Agustus, Allah dan jiwa. Hening, berhasil 88, gagal 7, doa seruan, Yesus Engkau tahu. September, Allah dan jiwa. Hening, berhasil 99, gagal 1, doa seruan, Yesus sembunyikanlah aku di dalam hatimu. Oktober, Allah dan jiwa. Hening, berhasil 41, gagal 3, doa seruan, Maria satukanlah aku dengan Yesus. November, Allah dan jiwa. Hening, berhasil, gagal, doa seruan, oh Yesusku kasihanilah aku. Desember, Allah dan jiwa. Hening, berhasil, gagal, doa seruan, salam hosti yang hidup. 170. Hari pertama retret. Aku berusaha menjadi orang pertama yang ada di kapel pada waktu pagi. Sebelum meditasi aku memiliki sedikit waktu untuk berdoa kepada Roh Kudus dan kepada Bunda Tersuci. Dengan sungguh-sungguh aku mohon kepada Bunda Allah supaya memperoleh bagiku rahmat kesetiaan kepada ilham-ilham batin dan melaksanakan kehendak Allah dengan setia apapun bentuknya. Aku memulai retret ini dengan suatu keberanian yang istimewa. 240. 3 permohonan pada hari kaul kekalku. Yesus, aku tahu bahwa hari ini Engkau tidak akan menolakku. Permohonan pertama, Yesus mempelaiku yang tercinta, aku mohon kepadamu kejayaan gereja khususnya di Rusia dan di Spanyol. Aku mohon berkat bagi Bapa Suci Pius ke-11 dan semua klerus. Aku mohon rahmat pertobatan bagi para pendosa yang tidak mau menyesal. Dan aku mohon kepadamu suatu berkat istimewa serta terang, oh Yesus, bagi para imam yang akan mendengarkan pengakuan dosaku sepanjang masa hidupku. Permohonan kedua, aku mohon berkat-Mu untuk kongregasi. Semoga ia dipenuhi dengan semangat yang berkobar-kobar. Oh Yesus, berkatilah muder jenderal kami dan muder pembimbing kami, semua novis dan semua superior. Berkatilah orang tuaku yang tercinta. Limpahkanlah rahmat-Mu, oh Yesus, atas para siswi kami. Kuatkanlah mereka dengan rahmat-Mu sedemikian rupa, sehingga mereka yang meninggalkan rumah kami tidak lagi akan menggusarkan Engkau dengan dosa apapun. Yesus, aku mohon berkat-Mu untuk tanah airku.
Lindungilah dia terhadap serangan musuh-musuhnya. Permohonan ketiga, Yesus, aku memohon rahmat-Mu bagi jiwa-jiwa yang paling membutuhkan doa. Aku berdoa bagi orang-orang yang menghadapi ajal, bermurah hatilah kepada mereka. Aku juga memohon kepadamu ya Yesus untuk membebaskan semua jiwa dari purgatorium. Yesus, secara khusus aku menyerahkan kepadamu orang-orang ini, para bapak pengakuanku, orang-orang yang meminta doaku, dan orang-orang ini. Pastor Andras, Pastor Saputra, dan imam yang kujumpai di Vilnius, yang akan menjadi bapak pengakuanku untuk jiwa, imam, yang engkau tahu, aku sangat berutang budi padanya ya Yesus, dan untuk semua orang yang telah diserahkan kepada doaku. Ya Yesus, pada hari ini engkau dapat melakukan segala sesuatu bagi mereka yang kudoakan. Untuk aku sendiri, aku mohon, Tuhan, ubahlah aku sepenuhnya menjadi milik-Mu. Jagalah dalam diriku semangat kudus untuk kemuliaan-Mu. Berilah aku rahmat dan kekuatan rohani untuk melakukan kehendak kudus-Mu dalam segala sesuatu. Syukur kepadamu, oh mempelaiku yang tercinta, atas perkenan-Mu kepadaku dan khususnya atas panji-panji rajawi yang mulai hari ini akan menghiasi aku dan yang bahkan para malaikat pun tidak memilikinya, yakni salib, pedang, dan mahkota duri. Tetapi di atas semuanya, oh Yesusku, aku bersyukur atas hati-Mu. Itulah yang menggantikan segala sesuatu bagiku. Bunda Allah, Maria yang amat suci, Bundaku, kini engkaulah bundaku yang sangat istimewa, sebab putramu tercinta telah menjadi mempelaiku. Dan dengan demikian kami berdua adalah anakmu. Demi putramu, engkau harus mencintai aku, oh Maria, bundaku tercinta. Tuntunlah kehidupan rohaniku sedemikian rupa sehingga akan menyenangkan putramu. Allah yang kudus dan maha kuasa, saat ini sungguh penuh rahmat. Saat ini engkau menyatukan aku dengan dirimu sendiri untuk selama-lamanya. Dengan rasa syukur yang luar biasa, aku kehampaan belaka, menempatkan diriku pada kakimu ibarat bunga yang kecil yang tidak dikenal siapapun. Setiap hari, aroma bunga cinta ini akan membubung ke tahtamu. Pada waktu menghadapi pergulatan dan penderitaan, kegelapan dan badai, kerinduan dan kesedihan, pada saat-saat pencobaan yang berat, pada saat tak seorang pun akan memahamiku, bahkan pada saat aku akan dihukum dan dilecehkan oleh setiap orang, aku akan mengingat hari kaul kekalku, hari rahmat Allah yang tak terselami. Panjang ya. Di 162 Januari 1937 itu ada kartu pemeriksaan batin. Kartu ini gunanya untuk semakin bersatu dengan Kristus yang Maha Rahim, mengutamakan keheningan dan silensium. Kita juga bisa belajar ya, atau bisa ikut meneladan apa yang dilakukan oleh Suster Faustina. Jadi setiap bulan kita membuat satu catatan dan dievaluasi. Dalam satu bulan itu berapa berhasil, berapa gagal. Bulan berikutnya juga dicatat lagi. Apa yang dilakukan yang berhasil dan apa yang gagal. Nah, hal itu semua menjadi bahan evaluasi kita untuk kita melangkah lebih lanjut. Sehingga di sini dikatakan 1 Januari 1937. Jadi selama tahun 1936, Suster Faustina mencatat apapun semua yang terjadi dan gagal, dan dievaluasi untuk langkah dia berikutnya pada tahun 1937. Di bulan Januari sampai Desember itu kan bicara tentang gagal dan berhasil ya. Dan juga ada doa-doa seruan, ada doa singkat ya. Mungkin kita juga bisa belajar dari Suster Faustina doa-doa singkat tersebut. Di 170 itu dikatakan hari pertama retret. Dia mau jadi orang pertama yang masuk di kapel, yang ada di kapel.
sehingga dia masih punya waktu untuk berdoa kepada Roh Kudus dan Bunda Maria. Kalau kita retret, ayo kita pun bangun lebih pagi, bukan keenakan tidur, tapi Suster Faustina mau memanfaatkan waktu yang ada. Dia datang semakin pagi, semakin cepat dia bisa melakukan atau bisa berdoa bertemu dengan Roh Kudus dan Bunda Maria. Kepada Bunda Maria dia mohon supaya memperoleh rahmat kesetiaan pada ilham batin. Jadi dia sering merasakan ada ilham batin, dan Suster Faustina minta kepada Bunda Maria supaya diberi rahmat kesetiaan. Dan kedua, dia dimampukan untuk melaksanakan kehendak Allah dengan setia. 2:40 ada 3 permohonan pada kaul kekalnya ya. Dia melakukan kaul kekal dan dia ada 3 permohonan, dan dia yakin 100% bahwa apa yang dimohon itu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Kesatu, kejayaan gereja. Dia berdoa untuk gereja di Rusia, di Spanyol, dan berkat untuk Bapak Pius ke-11 ya. Juga dia minta rahmat pertobatan untuk pendosa yang enggak mau menyesal. Kita perlu juga berdoa buat mereka. Jangan ya sudah dia berdosa, dikasih tahu tetap enggak mau dengar, kita lupakan. Justru itu yang harus menjadi concern ya. Yang kedua, dia berdoa untuk kongregasi, memberkati muder jenderal, muder pembimbing, orang tuanya, juga melimpahkan rahmat untuk para siswi dan untuk tanah air. Jadi dia meminta rahmat berkat dari Tuhan. Dia berdoa juga untuk para siswi supaya setelah selesai direhab, mereka menjadi orang-orang yang benar waktu kembali ke masyarakat dan nggak usah kembali lagi ke situ. Ketiga, untuk jiwa yang paling butuh doa. Berdoa untuk mereka yang menghadapi ajal. Dia minta Tuhan bermurah hatilah kepada mereka. Dan juga berdoa untuk membebaskan jiwa-jiwa di purgatorium. Dia juga berdoa untuk Bapa pengakuannya, untuk orang-orang yang meminta doa kepadanya, dan orang-orang yang diserahkan kepadanya untuk didoakan. Untuk dia sendiri, dia berdoa, ubahlah aku sepenuhnya menjadi milikmu dalam semangat kudus. Dapat melaksanakan kehendak kudusmu dalam segala sesuatu. Dia bersyukur atas panji-panji rajawi yang malaikat juga nggak bisa dapat, yaitu salib, pedang, dan mahkota duri. Dari semua itu, dia selalu mengikut sertakan Bunda Maria. Ya, dikatakan di 2:40, dia katakan sesuatu kepada Bunda Maria, dan mari ini juga menjadi doa kita semua kepada Bunda Maria. Kita siapkan hati kita ya. Jadi dalam hal ini, saya ingin kembali mengingatkan kita semua bahwa kita perlu mengevaluasi hidup kita. Sama seperti sekarang, bulan Desember, tahun depan, tahun 2021, kita semua khususnya di Keuskupan Agung Jakarta sudah mendapat arahan dari Bapak Uskup untuk masuk ke tahun refleksi. Tahun 2021 menjadi tahun refleksi untuk melihat kembali tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita alami, apa progres kita selama ini. Nah, mari kita belajar dari Bunda Maria. Kita belajar dari Suster Faustina khususnya, dari apa yang dia buat. Kalau mengulang mulai dari Januari barangkali sudah banyak yang lupa ya. Kita mulai aja dari Desember. Sekarang kan tanggal 5 Desember. Kita mulai belajar dari Suster Faustina, mencatat semua kejadian-kejadian yang kita alami selama bulan Desember untuk menjadi evaluasi kita masuk ke tahun 2021. Apa doa seruan kita setiap hari? Nanti kita catat berapa yang berhasil, berapa yang gagal. Kalau Suster Faustina kan contohnya bulanan ya, bulan Desember. Kita coba
praktekan harian. Dalam satu hari, Suster Faustina juga menganjurkan kita untuk berbuat baik minimal 1 kali. Coba kita praktekan, kita lakukan, apakah itu terjadi? Itu yang pertama ya. Yang kedua, berdoa. Cara berdoa juga Suster Faustina mengajarkan pada kita. Kaul kekal itu adalah momen yang penting sekali. Dan kalau kita lihat cara berdoanya Suster Faustina, dia mengutamakan untuk universal, untuk dunia, untuk Bapak Paus, untuk pemerintahan, untuk negara, untuk tanah air, untuk para muder, untuk para klerus, untuk pejabat gereja, untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang butuh doa, yang dalam sakratul maut, yang di purgatorium, untuk orang tuanya, untuk kerabatnya, untuk semua orang ya dia doakan. Dan terakhir untuk dia sendiri. Dia nggak minta kenyamanan, dia nggak minta spesial, dia nggak minta sesuatu yang bersifat duniawi, tapi dia minta, ubahlah aku Tuhan. Ini boleh menjadi contoh buat kita semua juga ya. Kita berdoa pada Tuhan, Tuhan ubah saya. Seperti hari ini saya dapat sharing ya dari salah satu, dari seorang yang mengikuti acara menggali rahmat ini. Dia katakan bahwa apa yang dia dengar sharing saya, dikatakan bahwa saya ini 99,999% persis seperti yang saya contohkan dalam salah satu tema menggali rahmat tersebut. Dia bilang dia dari kecil dididik secara Katolik, dia seorang guru, dia jadi prodiakon, tapi dia masih sangat egois, masih ingin apa yang saya mau itu yang diikutin, yang diturutin, ya. Saking dia mau apa yang dia mau itu harus terlaksana dan kenyataannya tidak terlaksana, dia malah jadi stres, jadi depresi, dan bahkan dia sampai pernah masuk ke rumah sakit jiwa. Dengan mendengar menggali rahmat ini, dia mendapatkan pencerahan-pencerahan, dan nasihat saya satu, bahwa kita ini di dunia hanya sementara. Selama Tuhan masih kasih waktu untuk hidup, pakailah waktu yang ada justru untuk mengumpulkan pahala supaya kita bisa kembali ke rumah Tuhan, kita bisa masuk surga. Jangan lama-lama di purgatorium. Ngapain kita dimurnikan lama-lama di sana, ya? Jadi waktu yang ada jangan dipakai untuk fokus ke diri sendiri. Jangan untuk maunya saya, tapi belajar dari Yesus, belajar dari Bunda Maria, belajar dari Suster Faustina, mengutamakan orang lain, mencoba menerima orang lain. Pasti hidup kita jauh lebih enak. Baik, mari kita tutup dengan doa yang ada di 240. Seperti yang dikatakan oleh Suster Faustina. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Allah, Maria yang amat suci, Bundaku, kini Engkaulah Bundaku yang sangat istimewa, sebab putramu tercinta telah menjadi mempelaiku. Dan dengan demikian kami berdua adalah anakmu. Demi putramu, Engkau harus mencintai aku. Oh Maria, Bundaku tercinta, tuntunlah kehidupan rohaniku sedemikian rupa sehingga akan menyenangkan putramu. Terimalah salam kami semua ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku